Mungkin rekan-rekan sudah melihat cuplikan video tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmat Rizobekti. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan nomor induk mahasiswa 250201010676. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus main hakim sendiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Tabanan, Bali. Analisis kali ini yaitu menimpa seorang ayah akibat dugaan pencurian ayam di Tabanan, Bali adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Kasus ini bukan sekedar masalah kriminal biasa, melainkan sebuah fenomena sosial yang menunjukkan krisis moral dan hilangnya kepercayaan sebagai masyarakat terhadap instrumen hukum. Sebagai sebuah bangsa negara yang berlandasan Pancasila, tindakan persekusi hingga menghilangkan nyawa seseorang sangatlah bertentangan dengan jati diri bangsa ini. Berikut adalah analisis komprehensif mengenai peristiwa tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Untuk yang pertama yaitu analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tragedi main hakim sendiri yang berujung pada kematian korban melanggar beberapa sila dalam Pancasila secara serius, terutama sila kedua dan sila kelima. Yang pertama yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sila yang paling dilanggar dalam kasus ini. Kenapa? Sila ini mengamatkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Menghakimi seseorang hingga tewas hanya karena dugaan mencuri ayam adalah tindakan yang sangat tidak beradab. Dan ironis, nilai seekor ayam sama sekali tidak sebanding dengan nyawa manusia. Harusnya masyarakat yang melakukan pengeroyokan telah merampas hak asasi manusia paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Pasal 28 UUD 1945, pelaku dugaan pencurian tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan alasannya kenapa sih dia mencuri ayam, apa karena desakan ekonomi atau untuk memberi makan untuk keluarganya. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menuntut adanya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam keadilan hukum. Keadilan sejati tidak bisa dicapai melalui jalan kekerasan jalanan. Korban dugaan pencurian berhak mendapatkan keadilan melalui peradilan yang sah. Ketika warga mengambil alih peran polisi dan hakim, mereka justru menciptakan ketidakadilan baru yang berujung tidak pidana pembunuhan. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tindakan main hakim sendiri tidak mendapat tempat sedikit pun pada sistem hukum Indonesia. 1. Asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangkakan melakukan tindakan pidana harusnya tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Warga yang membunuh terduga pencuri tersebut telah bertindak sebagai eksekutor tanpa proses pembuktian yang sah. Yang kedua, tindakan pidana pengeroyokan. Warga yang main hakim sendiri justru telah melakukan tindakan pidana yang jauh lebih berat daripada pencurian ayam tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tindakan ini dijerat pasal 170 kekerasan secara bersama-sama.
terhadap orang atau barang. Selanjutnya yaitu opini dan sikap apa yang seharusnya dilakukan jika terjadi hal seperti itu. Menurut pendapat saya, tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan tindakan main hakim sendiri. Betapa frustasinya masyarakat terhadap keamanan lingkungan atau proses hukum. Untuk menyikapi dugaan tindakan pidana sesuai dengan nilai Pancasila, masyarakat seharusnya yaitu mengamankan, jangan main hakim sendiri. Selanjutnya yaitu serahkan segera ke aparat setempat. Yang ketiga yaitu dukung restorasi justice. Dari peristiwa di Tabanan, Bali, ini harusnya menjadi refleksi keras bagi aparat penegak hukum untuk lebih cepat merespon aduan masyarakat, sekaligus menjadi edukasi bagi publik bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar hanya akan melahirkan duka, dosa, dan sanksi pidana bagi diri mereka sendiri. Berikut referensi analisis saya, yaitu yang pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai negara hukum dan pasal 28A tentang hak untuk hidup. Selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 170 tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.